Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Rizky Nikentus Kaladi, siswa S2 Magister Pendidikan, akan menyampaikan presentasi terkait sesi 12 Studi Komparatif Pendidikan Dasar Antar Negara yang berfokus pada penggunaan asesmen autentik dalam pembelajaran tematik. Selamat menyaksikan. Apa saja yang menjadi konsep asesmen autentik itu? Ini harus sama-sama kita pahami sebelum kita menyusun asesmen autentik. Yang pertama, kita harus memahami bahwa asesmen yang kita lakukan itu benar-benar dilakukan untuk menilai kemampuan siswa melalui tugas yang bermakna. Yang kedua, asesmen autentik harus dilakukan dengan menyerupai situasi dunia nyata seperti yang disampaikan oleh Huygens di tahun 1998. Yang ketiga, asesmen autentik dilakukan dengan berbasis konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman nyata yang mereka lalui, berdasarkan pendapatnya Foster di tahun 2013. Selanjutnya, bagaimana sih relevansi penilaian autentik dalam pembelajaran tematik? Pertama, pembelajaran tematik itu menuntut integrasi lintas mapel. Nah, ini harus sama-sama kita pahami bersama sebelum kita menyusun atau membuat asesmen autentik. Yang kedua, dengan pola pembelajaran terpadu dan tematis seperti ini, ternyata tes pilihan ganda itu tidak cukup. Dan yang ketiga, asesmen autentik mengukur aplikasi konsep, bukan hafalan. Jadi, penilaian yang nanti dilakukan bukan hanya menilai tingkat kemampuan atau kognitif siswa saja, tetapi juga menyeluruh, mencakup kemampuan psikomotoriknya, akan dilengkapi juga dengan kemampuan afektifnya. Apa saja sih contoh-contoh dari penilaian autentik yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran tematik terpadu? Yang pertama, ada project based assessment. Melalui apa? Melalui pembuatan mini booklet atau video. Kalau di sini saya mengambil tema Places Around Us and the Context sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajarkan, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini project based assessment yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Bahkan siswa diajak untuk memanfaatkan literasi digital. Dan tentunya dengan pola penilaian autentik seperti ini, itu sudah mendukung 21st century skill, kolaboratif, komunikatif, kreativitas, dan sebagainya. Apalagi contoh dari bentuk penilaian autentik pada pembelajaran tematik terpadu yang selanjutnya adalah terkait dengan performance task. Misalnya penyajian family tree secara lisan dan visual, menilai konsep, baik speaking dan ujian diri, serta mengukur proses berproduk seperti disampaikan oleh Muller di tahun 2005. Nah, penilaian ini yang disebut dengan penilaian secara autentik atau keseluruhan dan penuh makna. Selain itu, apalagi bentuk penilaian autentik yang bisa kita lakukan, seperti yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan rubrik kinerja. Di dalam kinerja ini, kita dapat menggunakannya untuk penilaian yang bersifat proyek, presentasi, atau penulisan. Dan harus benar-benar disampaikan kriterianya kepada siswa dengan jelas. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Brookhart tahun 2013. Nah, rubrik kinerja ini membantu guru dan juga siswa dalam meningkatkan kualitas tugasnya dan bisa digunakan untuk melakukan refleksi diri terkait hasil pembelajaran. Hal yang paling utama dalam penilaian autentik untuk pembelajaran tematik atau tertentu adalah bahwa apapun tugas ataupun penilaian dilakukan itu harus kontekstualisasi dengan kehidupan nyata. Tugas yang diberikan itu harus berdasarkan pengalaman pribadi, misalnya tentang liburan, rumah, dan sekolah. Dan ini khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris ya. Dan harus mampu meningkatkan motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Deci atau Rian di tahun 2000. Kenapa harus seperti ini? Agar apa yang mereka lakukan atau aktivitas pembelajaran mereka lakukan
Dan yang akan dinilai itu benar-benar mereka rasakan kebermanfaatannya karena dekat atau sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka paham pentingnya belajar. Dari seluruh penjelasan terkait dengan asesmen autentik serta bentuk-bentuk asesmen autentik yang bisa dilakukan, ada beberapa dampak positif yang kita bisa ambil. Yang pertama, bahwa asesmen autentik ini mampu meningkatkan motivasi peserta didik atau siswa, mampu mengembangkan keterampilan 4C, dan dapat memperkuat pemahaman holistik siswa, serta mampu meningkatkan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Mengapa seperti ini? Karena rata-rata kalau disimpulkan dari 4 dampak positif ini semuanya melibatkan peserta didik sehingga pembelajaran yang mereka lakukan menjadi bermakna dan penilaian yang dilakukan pun secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitifnya tetapi juga kemampuan psikomotorik dan juga afektifnya. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar Antartika pada sesi 12 yang berfokus pada penilaian autentik untuk pembelajaran terpadu topik tematik di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.